aku dibully, dijauhin. Gue gak sengaja. Gue gak siap kehilangan dia. Tapi dia terus ngebujukin Ica. 11.147, sin 2612 tik 1. Kamera. And set. Tolong tenang dan action. Halo semuanya, aku Agni berperan sebagai Yolanda di film Corin. Yolanda adalah anak yang rumit, terus sensitif, rebel juga, impulsif. Bisa dilihat dari karakternya, dia rambutnya dicat merah. Masya Allah ya, rambut kamu bagus banget. Kamu kenapa pindah dari Jakarta ke sini? Yang di situ childish, kayak polos, terus berhati besar. Orangnya suka positive thinking aja dulu sama orang lain, up to date, suka banget sama kayak apa yang lagi update di kehidupan. Terus kepoan, kayak rasa ingin tahunya tuh besar banget. Ya harusnya kamu dong yang bisa jaga jarak. Ica ini anak pesantren dari kecil. Dia nggak terlalu tahu banyak hal di luar sana tuh kayak apa gitu loh selain di pesantren. Nurut juga nggak terlalu nurut. Dia masih agak-agak ada rebel sedikit gitu, masih agak-agak bandel sedikit gitu. Ujai adalah seseorang yang memiliki kepribadian yang cukup unik. Banyak sekali hal yang bisa dieksplor dari karakter Ujai. Sangat misterius. Pribadi yang tertutup dan memiliki latar belakang masa lalu yang kurang baik sehingga itu mempengaruhi karakter dia saat ini sih. Terlihatnya sih baik, ramah, sangat menyayangi dan mengayomi para santrinya, tapi di balik itu dia punya karakter lain yang berbeda. Kalau kamu masih mempertanyakan hal ini, artinya kamu belum siap untuk belajar di sini. Riset untuk pendalaman karakter kurang lebih 1 bulan dan berlanjut pada saat selama proses syuting juga kurang lebih 1 bulan, di mana di situ juga tidak berhenti riset, terus bertanya. Yang paling susah buat aku adalah aku itu aslinya orang Jawa. Aku nggak pernah mainin sebagai orang Sunda, sedangkan dia Ica ini anak asli lahir di daerah sana, yang mana bahasa Sundanya harus lumayan, logatnya sih seenggaknya logatnya lumayan, itu yang paling susah. Pastinya iya sih, karena lagi-lagi aku dapat peran yang beda dari peran-peran aku sebelumnya dan pengen kasih beda juga gitu. Jadi yes, ini adalah sebuah tantangan yang baru. Aku tuh kalau riset gitu-gitu mungkin sama kayak teman-teman ya, hampir sebulanan lah gitu. Karena kita startnya bareng. Dan aku merasa kita semua pengen memberikan cinta yang sama untuk proyek ini, memberikan yang terbaik. Jadi ketika kita satu frekuensi dan kita sama-sama punya niat yang sama, equal gitu, jadi ngerasa nggak ada kesulitan sih. Ketika Reiki kita lihat, oh ini lighting pesantren tuh kayak gini, nah itu kita visualin aja langsung kayak gitu. Jadi memang nggak ada sesuatu yang lighting didesain sendiri gitu, enggak. Lightingnya biasa aja. Kayak aneh, aku mah nggak pernah denger, ya kan? Pasti ada beda ya? Nggak pakai bacaan ayat. Misalnya kayak transisi shot yang sebelumnya gue belum pernah pakai ya, di horor tuh belum pernah gue pakai. Nah di sini gue pakai. Gue baca skrip, gue punya bayangan visual sendiri, terus gue bikin di workshop. Hasil workshopnya gue present ke director, gue present ke produser. Mereka oke sama treatment itu, ya udah akhirnya kita pakai jadi bagian dari treatment di film. Lima 15 menit awal itu gimana caranya kita menahan penonton untuk gak keluar bioskop. Jadi penentuan shotnya, penentuan angle-nya, itu harus dipikirin tuh. Nah, Corin itu ketika gue baca skrip,
opening scene-nya itu udah kenceng banget. Artinya gini, kenapa perlu dibagi? Karena menurut gua itu sama kayak orang olahraga nonton film itu. Jadi ada ketika dia capek dia istirahat dulu, ketika dia istirahat cukup dia lari lagi. Nah itu penentuan tangga dramatisasi yang gue bikin. Misalnya kayak, oh di sini kenceng nih, nanti di menit ini gue maunya agak pelan kameranya. Enaknya adalah ketika itu berhasil, penonton akan menikmati film itu walaupun lama secara durasi, dibandingin sama kita pressure terus, sama dengan kita lari yang gak berhenti-berhenti. Itu akan capek juga. Putus asanya ketika penonton gak bisa menikmati karena capek, dia akan keluar sinema. Perlu diketahui bahwa film genre apapun ya kan, termasuk horor ini, yang bikin penonton untuk tetap stay di kursi penontonnya itu adalah story-nya, yaitu dramanya. Jadi adegan dramanya harus menjadi hal penguat dan pengait buat adegan teror setelahnya. Semoga yang lo bilang bener ya. Pendekatan musik untuk film Corin ini saya mencoba lebih bereksperimen dengan musik yang atonal. Saya pengen keluarin rasa claustrophobic, feel claustrophobic gitu karena musiknya rasanya dekat di kuping gitu ya. Walaupun secara teknis nggak 100% murni kering gitu ya, tetap ada reverbnya, tapi gimana feel yang didapetin tuh bisa seolah-olah seperti terisolasi, kemudian pastinya ada teror juga gitu ya, dan ada rasa manipulasi psikis gitu ya. Jadi di film Corin ini tim CGI-nya dibagi jadi 2 tim, yang satu tim ke Madbox, satu lagi ke Idea Post. Dan yang ke kita itu tuh sangat spesifik untuk face replacement sama menghapus semua sling dan blue man. Saya Rifandi, VFX producer dari Madbox Visual Works. Di Madbox sendiri kita disupport sama 2 tim lagi. Majority di clean up sama beberapa touch up untuk di kaca, di muka, dan beberapa asap. Karena kita kolaborasi nih, hitungannya cukup banyak ya jumlah orang yang ngerjain. Dari Mas Regi sendiri ke kita itu ada satu shot yang kita kolaborasi. Walaupun awalnya itu shot di-assign ke kita, tapi Mas Regi berhasil nemuin looknya di sana untuk kita nerusin ke shot-shot berikutnya. Jadi secara continuity. Umi yang jaga pesantren dan asrama ini. Kalian tanggung jawab Umi. Allahu Akbar. Sampaikan di film Corin ini adalah sebenarnya kesadaran bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai sisi baik dan sisi buruk. Dan sejatinya pergulatan seorang manusia yang paling besar adalah pergulatan melawan dirinya sendiri. Kita bisa melihat banyak manusia yang mungkin ya gagal karena tidak bisa melawan
ketidakbaikan yang ada di dalam dirinya. Begitu pula kita bisa melihat sangat banyak contoh manusia-manusia yang berhasil sukses misalkan karena mungkin dia berhasil melawan sisi buruk dari dirinya sendiri. Itu yang mau kita sampaikan sih di Corin.